Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Khususnya di sore hari ini, alhamdulillah kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian bulanan yang sudah sekian waktu kita kosong. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di hari ini, yang dimana kita menyampaikan tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis-hadis sekitar 40-an yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Hadis yang akan kita sampaikan yaitu hadis yang ke-27. Di dalam hadis yang ke-27 beliau menukil hadis Rasulullah SAW yang bertemakan tentang masalah albir wal itsm, itu masalah kebajikan atau kebaikan dan dosa, di mana beliau menukil salah satu hadis dari An-Nawas yang disebutkan An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu an. Dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal itsm. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang albir, tentang kebaikan atau kebajikan, wal itsm, dan dosa. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, albirru husnul khuluqi. Albir yang dinamakan dengan bir, kebaikan atau kebajikan, adalah husnul khuluq, adalah baiknya akhlak. Wal itsmu, adapun dosa, maka Rasul menyatakan mahaka fi sodrika, yaitu sesuatu yang masuk ke dalam dadamu, yang masuk tidak hanya masuk tapi menggelisahkan, yang mengganjal, yang membuat kita itu resah dan jadinya ragu-ragu. Ini adalah dosa. Wa karihta ayyattali'a alaihin nas, dan kamu tidak suka ketika sesuatu yang masuk itu diketahui oleh manusia, karena namanya dosa. Ini yang beliau hadis adalah hadis yang sahih dari Imam Muslim. Namun beliau juga di sini menukil riwayat yang kedua yang semakna dengan hal ini, di mana dalam riwayat yang kedua disebutkan wa an Wabisah ibni Ma'bad radhiyallahu an. Riwayat yang kedua dari Wabisah bin Ma'bad, semoga Allah meridainya, qal, beliau mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul menjawab. Lafaz ini perhatikan, ketika beliau datang, kemudian Rasul langsung menjawab. Gak ditanya kok jawab, bahasanya demikian. Maka Rasul mengatakan, Ji'ta tas'alu anil birri wal itsm. Bukankah kamu datang ini mau menanyakan tentang albir, kebaikan, kebajikan dan dosa?
Qultu na'am. Maka aku berkatakan ya. Maka Rasul kemudian memberikan jawaban dengan yang beda lafadz dari yang sebelumnya, dari lafadz atau ayat yang pertama. Maka beliau mengatakan istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu. Tanyakan pada hatimu. Dosa dan kebaikan itu tanyakan pada hatimu. Yang artinya bagaimanakah respon, bagaimanakah efek di dalam hati kita. Maka kemudian beliau jelaskan tentang istafti qalbak ini. Tanyakan pada hatimu. Al-birru, kebaikan itu adalah matma'annat ilaihin nafsu. Al-bir itu adalah sesuatu yang membuat tenang jiwa ini. Kita melakukan sesuatu, jiwa tenang. Itu adalah kebaikan. Watma'anna ilahil qalbu, dan kemudian juga membuat tenang hati ini. Sebaliknya wal itsm, adapun dosa, ma haka fin nafsi, itu sesuatu yang masuk ke dalam jiwa, yang mengganjal, yang meresahkan, yang membuat bingung. Wa taraddada fi sadr, dan membuat goncang atau taraddud, yaitu bimbang. Ya, bingung di dalam dada, di dalam jantung ini. Makanya kalau kita itu bingung, bagaimana jantung kita? Berdebar-debar kan begitu. Maka dosa adalah sesuatu yang dimana masuk dalam diri kita, membuat diri kita bingung, dan senantiasa, kalau bahasa kita galau sekarang. Ya, wa in aftakan nas wa aftauk. Meskipun manusia itu memberi fatwa kamu, sudahlah jangan begini, jangan begitu. Tapi kita masih tidak bisa plong bahasanya. Wa aftauk, dan mereka terus memberi fatwa kepadamu. Ya, maka ini adalah tanda yang dimana perbedaan antara albir, kebaikan, dan dosa. Di sini ya ikhwah azani wa azakullah, kita insya Allah akan sampaikan ya satu persatu yang terkait dengan hal ini. Itu masalah albir yang pertama, atau kebajikan atau kebaikan. Kemudian yang kedua tentang al-ism atau dosa. Namun disebutkan terkait dengan dua riwayat ini. Yang pertama jelas adalah riwayatnya riwayat yang sahih, hadis riwayat Imam Muslim, juga yang lain dari Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan juga yang lainnya. Namun hadis yang kedua dari hadis Wabisah bin Ma'bad, ini ada catatan. Ada yang mengatakan hadisnya adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, dikarenakan ada sanad atau perawi-perawi yang itu lemah. Namun meskipun riwayat ini yaitu lemah, tapi ada syahidnya, yaitu ada pendukung-pendukungnya, yang sehingga hadis ini tidak lemah sangat, artinya bisa dikatakan sebagai yaitu hasan. Ada sebuah hadis yang semakna dengan ini juga, yaitu dari Abu Tha'labah al-Khushaini. Hadis dari Abu Tha'labah al-Khushaini, dia mengatakan bahwasanya aku pernah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelaskan kepadaku apa saja yang halal dan haram. Jelaskan kepadaku apa itu yang halal, apa itu yang haram. Nah, kalau sudah kita bahas di sebelumnya, maka itu adalah hadisnya jelas, innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun. Maka ini beliau bertanya tentang apa yang halal, apa yang haram. Maka Rasulullah SAW kemudian memandang dengan seksama sang penanya ini, ya bahasanya yaitu supaya yang bertanya ini fokus. Kalau dia bertanya, kemudian dia dijawab, supaya benar-benar mendengarkan. Jangan sampai kita itu ketika bertanya, pertanyaan dijawab nggak memperhatikan. Nah, ini berarti tidak ada adab. Maka Rasul melihat ya laki-laki ini dengan seksama, kemudian baru dijawab. Setelah dia memperhatikan, mau mendengarkan jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan, yang halal dan haram tidaklah dikatakan halal ini, haram ini, itu tidak. Tapi kembali kepada yang kita sebutkan, yaitu albir masakanat ilaihin nafsu. Bahasanya kebaikan, ya kebaikan artinya sesuatu yang halal. Itu adalah sesuatu yang membuat jiwa ini tenang. Watma'anna ilaihil qalbu, dan membuat hati ini juga menjadi tentram atau tenang. Sebaliknya wal itsm, adapun dosa, ismu, malam taskun ilai nafsu, sesuatu yang membuat
jiwa ini tidak tenang. Wala yatma'innu ilail qalbu, juga hati tidak tenang. Wa in aftakal muftun, meskipun orang-orang pada memberi fatwa kepada kalian. Maknanya sama. Maknanya adalah makna yang sama. Dari sini aja ikhwah azani wa azakullah. Maka pembahasan ini adalah pembahasan yang penting bagi kita, karena kita di dalam keseharian kita, di dalam perilaku amalan kita, kemungkinannya hanya ini. Kita dalam beramal apakah mendapatkan pahala ataukah mendapatkan dosa. Ya. Amalannya bagus, amalannya baik, mendapatkan apa? Kalau ikhlas. Belum tentu berarti, ya. Artinya kalau amalan baik saja, itu bisa jadi amalannya baik tapi malah dosa. Apatah lagi amalan yang jelas-jelas dosa, amalan yang buruk, amalan yang jelek. Makanya ini kita harus memahami kaidah. Kalau suatu amalan yang baik, ketika dia cara melakukan niatnya itu tidak benar, ya bisa mendatangkan bukan pahala, tapi mendatangkan dosa. Seperti antum melihat orang yang berbuat syirik, orang berbuat bid'ah, antum melihat, masya Allah, ya, dia itu kalau ditanya apakah kamu ikhlas melakukan, ya ikhlas, ikhlas menurut dia, gitu loh, ya. Bahkan tandanya apa? Dia mencurahkan segalanya untuk amalan tersebut. Tapi ternyata tidak dibenarkan oleh ajaran Rasulullah SAW. Jadi ikhlas saja tidak cukup, harus sesuai dengan contoh Rasul atau petunjuk Rasulullah SAW. Nah, itu amalan yang benar. Ya. Kemudian amalan yang salah itu pasti salah. Amalan yang salah pasti salah, tidak ada kemungkinan benar. Amalan salah mendatangkan pahala itu tidak mungkin. Ya. Makanya tidak benar ketika ada orang berbuat buruk tujuannya baik. Ya, perbuatannya, amalannya buruk, tujuannya baik. Ya mungkin tujuan baik itu adalah dampak, tapi amalannya buruk ya tetap buruk, begitu. Maka dari itu di sini kita harus bisa membedakan. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Baik. Kita kembali kepada hadis yang ada terkait dengan masalah kebaikan dan dosa. Maka yang pertama terkait dengan masalah arti albir, yaitu arti kebaikan. Ada beberapa makna di dalam kata albir di sini. Albir itu artinya at-ta'ah was-sidq. Ini di antara maknanya, yaitu at-ta'ah, ketaatan, dan as-sidq, yaitu kejujuran. Ya, ketaatan dan kejujuran. Itulah kebaikan. Juga ada para ulama yang mengatakan bahwasanya albir ini terkait dengan sebagaimana kita birrul walidain, ya. Maka maknanya adalah menyambung tali kekeluargaan dengan cara lemah lembut, kemudian mengajak kepada kebaikan, ya, baik itu dengan teman atau bersahabat dengan teman yang lain, ya. Maka ini juga namanya albir. Juga maknanya ketaatan juga, ini memiliki kesamaan. Yang ini semuanya adalah merupakan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi albir dikatakan albirru husnul khuluq, maka segala macam amalan yang itu menunjukkan akhlak mulia itulah albir. Kemudian juga dimaknakan yang lain, pengertian yang lain dari Imam Ibnu Hajar Al-Haythami radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan albir adalah kata yang mencakup setiap perbuatan baik dari ucapan ini, dari kata. Setiap kata yang mencakup perbuatan yang baik, perkara yang dan perkara kebajikan. Artinya kita mengucapkan kata-kata baik, kata-kata lembut, kata-kata sopan, itu adalah juga dikatakan dalam kategori kata albir ini. Makanya di dalam hadis yang tadi kita sebutkan dari Wabisa bin Ma'bad, maka di sana juga ada makna albir selain disebutnya dalam hadis yang pertama. Maka di sini kalau kita melihat dari kata albir dari riwayat yang kedua tadi ada 2 poin.
ketika Rasul menjawab tentang masalah albir, yaitu albirru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Albir adalah sesuatu yang menjadikan tenang jiwa kita dan juga menjadikan tenang hati kita. Nah, maka di sini kita bisa melihat dua hal. Antara nafas wal qalb. Ya. Jiwa dan qalb. Qalb itu seharusnya jantung ya. Qalb itu seharusnya jantung, tapi biasanya dikatakan hati. Maka kalau kita ingin melihat perbedaan antara nafas jiwa dengan qalb, maka yang namanya nafas ini lebih umum. Artinya menyeluruh, ya, menyeluruh yang ada di tubuh kita ini, yang ada di dalam jasad kita. Kemudian kalau al-qalb ini adalah merupakan bagian dari jiwa ini. Dikatakan adalah yaitu jantung itu. Makanya biasanya ketika kita tahu masalah nafas, itu adalah biasanya hawa nafsu, ya, dia terlalu menuruti hawa nafsunya. Itu karena jiwa secara menyeluruh. Meskipun kadang-kadang ini dikaitkan antara satu dengan yang lain, antara nafas dan qalb, ya. Ketika dibedakan, maka nafas ini ada, ya, nafas jiwa ini lebih secara umum dibandingkan dengan al-qalb ini. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Maka kemudian kita kembali pengertian bir ini, paling tidak ada dua makna dari yang disabdakan Rasulullah SAW tadi. Yang pertama yaitu makna albir, yaitu bagaimanakah kita beramal, kita berbuat baik kepada orang lain. Kita beramal, berbuat baik kepada orang lain. Ini namanya albir. Siapa orang lain ini? Orang lain bisa jadi bukan orang lain, alias keluarga kita, orang tua kita bahkan. Makanya dikatakan birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Maka namanya albir. Ini lebih khusus, kata albir ini lebih khusus dibandingkan dengan albir yang tadi yang umum, ya. Kemudian juga ketika kita itu berbakti kepada orang tua, itu adalah merupakan makna yang khusus. Ada makna yang kedua, itu namanya as-silah, itu menyambungkan, silaturahim. Makanya kalau kita membahas tentang masalah bab silaturahim, menyambung rahim, maka yang paling utama di dalam menyambung rahim adalah kita kepada kedua orang tua kita. Dan itulah albir. Disebutkan dalam kitab dari Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau punya buku namanya yaitu Kitabul Bir Wassilah. Kitab albir dan silah. Artinya dibedakan dua istilah ini, antara albir dan as-silah, yaitu kebaikan dan silaturahim. Juga yang lainnya mengatakan itu. Terus juga ulama yang mutakhirin, Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, membedakan antara albir dan silah ini. Kalau albir terkait dengan makna, yaitu bergaul kepada orang lain, itu diperuntukkan hanya untuk orang tua. Ya, kalau kita berbedakan antara katakanlah keluarga besar, maka kalau kepada kedua orang tua namanya albir, sehingga disebut birrul walidain. Ya, wabil walidaini ihsan, kata-kata ihsan, maka itu namanya albir. Adapun kalau kepada selain kedua orang tua, itu namanya as-silah. Menyambungkan. Apakah kepada kakek nenek kita, ya, apakah mungkin kepada paman bibi kita, namanya as-silah, menyambung tali kekerabatan. Ini makna pergaulan kita dengan yang lainnya. Adapun makna albir yang kedua, maka ini makna yang lebih umum lagi. Yaitu apa maknanya? Yaitu melaksanakan berbagai macam kebaikan yang tampak ataupun yang tidak. Yang intinya ini semuanya adalah bentuk-bentuk ketaatan. Jadi kalau albir yang kedua ini lebih umum, dan
entah itu dari yang tampak artinya terlihat secara jasad, raga, ataupun mungkin tidak tampak artinya amalan hati. Karena amalan ada 3, apa? Amalan hati, amalan anggota badan, amalan lisan, ada 3. Inilah merupakan cerminan dari iman. Iman kan ada keyakinan di hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan anggota badan. Maka amalan juga demikian. Nah, berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 177, di sana Allah sendiri yang mengartikan atau yang menyebutkan albir itu apa. Sehingga nanti kita bisa saling menggabungkan satu makna dengan yang lainnya. Maka ini makna yang lebih umum. Yaitu Allah berfirman walakinnal birra, akan tetapi yang namanya albir man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina. Maka yang bir yang dilakukan di penggalan ayat ini adalah man amana billah, yaitu siapa saja yang beriman kepada Allah. Amalan apa? Hati. Wal yaumil akhir, juga iman, amalan hati. Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, semuanya adalah amalan hati. Karena apa? Iman. Kita menunjukkan keimanan kita, kepercayaan kita, keyakinan kita adalah amalan hati. Kemudian Allah sambungkan wa atal mal ala hubbi, dan memberikan harta harta yang dicintainya kepada siapa? Dawil kurba wal yatama wal masakin wa benas sabil wasailin wa firriqab. Maka ini juga albir, juga kebaikan, tapi lebih tampak, yaitu amalan yang nyata, amalan yang terlihat. Memberikan harta yang kita cintai. Ada kata yang menarik di sini para jamaah, yaitu ala hubbi, harta yang kita cintai. Itu dikatakan albir. Makna sebaliknya apa? Kalau kita punya harta, kita tidak cinta dengan harta itu, bahasanya sudah nggak butuh, wis, ya. Kita nggak perlu dengan itu, kemudian kita berikan orang lain. Bagi orang lain mungkin manfaat, ya. Bagi kita biasanya, bukan mengatakan selalu, biasanya karena kita sudah tidak merasa butuh itu, ya PPN bahasanya begitu. Kita seakan-akan tidak ada niatan untuk memberikan itu kepada orang lain. Kalau tidak ada niat dapat apa? Ya tidak dapat apa-apa kan? Ya, ibaratnya kita punya barang yang nggak terpakai. Ya sudah, ada orang ambil, sudah ambil aja lah. Saya sudah nggak butuh. Adakah kita niat untuk memberikan barang itu supaya dia itu kemudian mendapatkan manfaat itu? Ya enggak, kita karena merasa sudah tidak butuh, kan nggak cinta lagi terhadap barang tersebut. Ya, kalau kita masih ada rasa cinta, meskipun kita tidak makainya, ya, ini kita yang benar di situ. Wah, ini barang ini sebenarnya masih eman, bahasa Jawanya ya, masih eman. Tapi kok saya sudah nggak butuh, ya sudahlah, saya cari orang yang bisa mungkin lebih bermanfaat baginya. Jadi kita tidak butuh tapi juga senang barang tersebut. Nah, ini namanya atal mala ala hubbi. Dan Allah sebutkan di sini ada semacam urutan-urutan. Ketika kita memiliki, yaitu infak ataupun sedekah, memberikan harta dan barang, maka Allah sebutkan ketika kita memberikan adalah dawil kurba, pertama kepada kaum kerabat. Ini yang didulukan. Bukan berarti kemudian egois, itu enggak, malah justru memang yang harus kita perhatikan adalah kerabat dulu. Kerabat di sini adalah orang-orang yang memang terjangkau, orang yang memang mungkin kita berikan ketika kita ingin memberikan harta tersebut. Ibaratnya kerabat kita mungkin tidak di sekeliling kita, bukan tetangga, bukan orang dekat, tapi orang yang jauh. Tapi kita tahu ternyata kerabat kita butuh, kita dulukan. Itu adalah albir. Kemudian wal yatama, kepada yatama, yaitu anak-anak yatim, ya, wal masakin, orang miskin, wabnas sabil, dan ibnus sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Tapi albir ini kalau urusannya dengan ibnus sabil itu tidak selalu kehabisan bekal. Mungkin bekalnya masih ada tapi menipis, ya.
maka kita boleh memberikan bantuan kepada mereka supaya perjalanannya lebih lancar lagi. Nah, ini beda ketika Ibnu Sabil ini menjadi orang yang berhak menerima zakat. Kalau orang berhak menerima zakat, dia memang dalam perjalanan habis, tidak ada yang dimakan, maka berhak menerima zakat. Wasailin, dan orang-orang yang sail, peminta-minta. Tapi perlu dicatat di dalam peminta-minta ini bukanlah langsung pokoknya minta-minta di mana saja. Ya. Tidaklah orang yang meminta-minta itu kecuali biasanya dia itu sangat terpaksa sekali. Asalnya demikian. Adapun kalau peminta-minta itu kemudian menjadi profesi, ini jadi catatan. Ya. Karena namanya orang minta, ketika dia diberi sudah mendapatkan yang diinginkan, selesai. Ya. Tapi kalau sudah menjadi profesi, ini jadi masalah. Maka dari itu, kalaupun kita memberi tidak ada masalah kepada mereka itu, tapi jangan sampai kemudian yang dimaksud peminta-minta adalah orang yang profesinya seperti itu. Ya, karena tidak mendidik sama sekali, kalau dia diteruskan untuk diberi akhirnya jadi profesi. Ya, malah jadi profesi itu malah merendahkan. Kemudian yaitu wafirikob, dan memerdekakan budak. Ini adalah berkaitan dengan harta albir. Kemudian waqamas shalah, dan menegakkan sholat. Ini berarti amalan anggota badan kita dengan jasad kita menegakkan sholat. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, biar zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan kemudian menepati janji ketika berjanji. Jadi kalau kita berjanji ditepati, itu juga termasuk albir. Was-sabirina fil ba'sai wad-dharra'i wa hinal ba's, dan orang-orang yang sabar ketika di dalam kondisi ba'sa, dharra wa hinal ba's, dalam kemelaratan, penderitaan, dan dia kesusahan waktu dalam masa peperangan. Sabar. Makanya ini bagian dari hidup kita ya ikhwah azanakumullah adalah sabar ini. Karena kita kadang merasakan ini, apakah mungkin kita dalam kondisi kesusahan, menderita, ya minimal dalam kondisi kurang kita pernah merasakan, maka kesabaran ini menjadi kuncinya. Ulaikal ladzina shadaku, itulah orang-orang yang sidq, orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun, dan itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, di akhir dikatakan di sini itulah orang-orang yang bertakwa. Maka kemudian lanjut di sini, antara albir dan takwa. Nah, ini apa bedanya? Tadi di awal dikatakan walakinnal birra man amana billah, sampai akhir yaitu al-muttaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa. Ayolah ikhwah azaniyakumullah, maka kita juga paham, hafal, ngerti Allah mengaitkan antara albir dan at-taqwa. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Pembahasan kita albir dan ism maka tertera di dalam ayat ini. Yang menggalan awal yaitu wa ta'awanu, tolong menolong kalian, kerjasamalah kalian, 'alal bir, di atas albir, di atas kebaikan, wa taqwa, dan ketakwaan. Maka ketika dua kata ini menjadi satu, albir dan at-taqwa, perbedaannya itu adalah albir itu maknanya kita itu bermuamalah, bergaul dengan orang lain, yaitu dengan cara yang baik. Bagaimanakah kita bisa bergaul dengan baik? Ini namanya albirnya. Adapun dengan takwa, ini adalah maknanya ibadah. Maknanya adalah ibadah kepada Allah, yang dimana kita harus melakukan yang diperintahkan dan menjauhi apa saja yang dilarang. Jadi kalau at-taqwa maknanya sebagaimana kita dengarkan setiap khutbah, khatib mengingatkan supaya kita bertakwa, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Ya, itu umum. Maka di antara bagian itu kita berbuat baik kepada orang, itu perintah apa larangan? Itu perintah, tapi juga terkandung di dalamnya larangan, jangan sampai kita tidak berbuat kepada orang lain, harus berbuat baik. Nah, itu namanya albir wa taqwa.
Juga ada dimaknakan mengenai albir dan takwa ini. Kalau albir ini mengarah kepada yang baik, yaitu mengerjakan hal-hal yang wajib, hal-hal yang baik. Ini namanya albir. Adapun at-taqwa maksudnya adalah menjauhi yang haram. Takwa menjauhi yang haram. Karena kita tahu arti at-taqwa itu diantara makna bahasanya adalah takutlah. Ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah. Maka kalau kita takut berarti jauhi hal-hal yang haram. Nah, ini makna wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian ya ikhwah azani wa azakullah. Kembali kepada hadis di awal, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al birru husnul khuluqi. Al bir itu adalah husnul khuluq. Al bir adalah kebaikan akhlak. Kebaikan akhlak. Ini artinya apa? Artinya bahwasanya kebaikan akhlak ini adalah tanda terbesar namanya albir. Orang tidak dikatakan memiliki bir kalau tidak memiliki husnul khuluq. Ada hadis yang semakna dengan ini, yang itu adalah ibarat seperti rukunnya pada masa sekarang atau sekarang ini, waktu sekarang ini, ya, para hujat yang mereka itu sedang berhaji, maka ketika mereka wukuf itu harus berada di Arafah. Maka dikatakan dalam hadis al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Artinya kalau orang melakukan haji, rukunnya harus melaksanakan wukuf di Arafah. Kalau dia melakukan haji, tapi ternyata ini tidak dilakukan, batal hajinya. Hajinya adalah batal. Maka di sini tentunya bagi kita dari hadis ini kita memahami bagaimanakah kita seharusnya untuk menggali ya, untuk bisa bahasanya itu mengambil pelajaran penting dari peristiwa-peristiwa haji ini. Ya, karena kita sudah bertahun-tahun masuk di bulan Dzulhijjah semacam ini, maka albir ini seharusnya kita wujudkan, kita lakukan. Makanya pembahasan ini sebenarnya pembahasan ketika di awal masuk bulan Dzulhijjah, maka kita sekarang sudah berada 10 hari yang terakhir di awal bulan Dzulhijjah. 10 hari yang terakhir di awal bulan Dzulhijjah, ya, jangan salah paham. Di 10 hari yang pertama, ya, di bulan Dzulhijjah. Maka itu banyak faidah, banyak manfaat, dan insya Allah kita mungkin sudah sering mendengarkan tentang hal itu. Maka waktu yang masih ada ini paling enggak, yaitu ketika nanti sampai di hari tasyrik, maka kita masih ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Ya, di antaranya adalah kalau kita mungkin sekarang puasa Arafah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, maka besok pagi kita akan sholat Id. Sholat Idul Adha, amalan yang besar, yang adalah albir juga. Ya, kemudian setelah itu binatang kurban, maka jelas juga albir. Setelahnya apa? Ya, setelahnya kita masih ada waktu untuk takbiran. Namanya takbir muqayyad. Takbir yang khusus, takbir tertentu. Karena sejak awal tanggal 1 Dzulhijjah sampai di tanggal 13 Dzulhijjah, maka ini ada namanya takbir 2 macam. Yang pertama mutlak. Namanya mutlak itu ya wis kapan saja. Mulai dari tanggal 1 sampai hari ini tanggal 9 ini. Ya, mau pagi, siang, sore, malam, ya, itu terserah kapan takbirnya. Tapi setelah masuk tanggal 9, maka disunahkan bagi kita takbirannya muqayyad, tertentu. Kapan tertentu? Ba'das shalah. Ya, mulai tadi subuh, ya, sampai nanti tanggal 13 Dzulhijjah atau namanya hari-hari tasyrik. Ya, asar bukan maghrib, karena maghrib sudah ganti waktu. Maka manfaat kali ini adalah ikhwah azanillah, waktu yang ada ini untuk betul-betul bisa mewujudkan albir, mewujudkan kebaikan ini. Yang dimana kebaikan ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita wujudkan di waktu tempat yang baik.
Waktu yang baik adalah 10 Dzulhijjah ini. Tempat yang baik seperti kita sedang berada di masjid atau mungkin kita sedang berada di rumah. Rumah adalah tempat yang baik. Jangan dianggap rumah bukan tempat yang baik. Rumah akan menjadi baik ketika apa? Ketika penghuninya baik. Ya. Makanya ada yang membuat semboyan baiti jannati, kan begitu. Ya, rumahku adalah surgaku. Laisa baiti nari. Bukan rumahku adalah nerakaku, bukan, ya. Bagaimana kita bisa menjadikan rumah kita itu adalah surga kita? Maka bagaimana cara melakukan? Amalkan amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan di rumah. Salat misalkan. Salat sunnah lakukan di rumah. Itu adalah merupakan amalan yang tempatnya memang di rumah. Ya, kalau salat wajib bagi laki-laki di masjid, maka salat di rumah, baca Quran, zikir dan yang lainnya. Ini masih ada waktu-waktu yang istimewa sampai nanti tasyrik itu. Maka dari itu, hendaklah amalan yang memang pas ada momennya semacam ini, kita juga menyambut seperti halnya ketika kita pernah ada suatu kegiatan, ada momen tertentu. Ya, kita bagaimanakah ketika bahasanya merasa senang ada satu momen, kemudian kita ingin terlibat di dalamnya, kita ingin mensukseskannya, apalagi kita penyelenggaranya, maka kita bersemangat untuk melakukan hal itu. Nah, masukkanlah semangat-semangat ini di dalam hari-hari yang di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya. Jangan kita berpikiran, sudah selesai tinggal besok saja. Waktu masih banyak. Kalau kita menganggap banyak, akan banyak amalan yang kita lakukan. Tapi kalau menganggap sedikit, ya sudah, tinggal berlalu begitu saja, selesai nanti, naudzubillah. Maka di sini hendaklah kita memuliakan waktu-waktu yang Allah muliakan untuk mengerjakan amalan-amalan kebaikan, khususnya yaitu di bulan Dzulhijjah ini. Ayo ikhwah azanillah. Kembali kepada di sini di antara makna albir yang beliau sampaikan, Rasulullah SAW sampaikan, husnul khuluq. Ini maknanya adalah kebaikan akhlak, yaitu secara umum. Karena namanya akhlak ini memang umum, ya. Dan akhlak yang bagus atau pemilik akhlak yang mulia ini tiada lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meyakini hal ini, maka tidak ada bagi kita salah seorang panutan pun. Bahasa anak muda sekarang, idola. Tidak ada seorang idola pun yang diidolai kecuali Rasulullah SAW. Karena namanya idola itu adalah orang yang paling digandrungi, yang dibanggakan, yang disenangi. Apa efeknya? Efeknya kalau dia sudah ngefans, sudah idola kepada seseorang itu, dia akan mencoba dirinya agar mirip dengan dia. Begitu bukan? Ya padahal jelas mungkin, padahal pasti tidak mungkin sama, kan begitu. Ya, namanya ngefans atau idola biasanya misalkan pemain bola misalkan. Ya, nggak mungkin dia akan seperti pemain bola, nggak mungkin, karena dia nyepak bola aja belum tentu bisa. Ya bisa pun kadang-kadang nggak karuan, ya jelas nggak mungkin gitu loh. Tapi dia karena sudah mengidolakan sesuatu yang tidak mungkin, dia paham nggak mungkin dilakukan, tapi yang mungkin akan diupayakan. Apakah dari apa bahasanya itu, mengkoleksi kaos-kaosnya, ya, kemudian meniru gaya rambutnya, ya, itu semacam itu, ya, itulah memiliki asar, memiliki efek. Maka ketika seorang muslim dia itu hanya mengidolakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berusaha bagaimanakah melihat semua sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada dan lengkap. Maka bagi kita, apakah kita bisa memahami tentang sisi lengkapnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini? Kalau belum, ya berarti kita harus belajar. Kita harus mengetahui keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya beliau. Karena yang menyatakan akhlak beliau yang mulia bukan para sahabat, tapi Allah sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah berfirman, dan sesungguhnya engkau, siapa engkau di sini?
Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ala khuluqin adzim, sungguh ada takkid di sini, ada penekanan, dan engkau sungguh-sungguh di atas akhlak yang mulia. Sungguh-sungguh di atas akhlak yang mulia. Maka ini menunjukkan bagaimanakah tidak ada bandingnya. Tidak ada bandingnya. Beliaulah yang memiliki akhlak yang paling mulia. Selainnya di bawahnya. Ya, selainnya ada di bawahnya. Apalagi ketika Aisyah istri beliau ditanya tentang akhlaknya Rasulullah SAW, apa jawab beliau? Kana khuluquhul Quran. Ya, disebutkan di dalam pernyataan atau ungkapan dari Aisyah radhiyallahu anha, fa inna khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Maka sesungguhnya akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Apa maknanya akhlaknya Al-Quran? Kita paham Al-Quran apa tidak para jamaah? Paham tidak dengan Al-Quran? Mau bilang paham ini yo nggak seberapa. Kalau bilang tidak paham ini kok ya kebangetan kan gitu. Ya kita paham sebagian, tidak paham sebagian, itu kan seperti itu. Sebagiannya berapa? Wallahu alam, tergantung kita masing-masing. Yang artinya apa? Artinya ketika dikatakan bahwasanya akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran, bahwasanya apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah merupakan cerminan-cerminan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu mengkondisikan, kalau bahasa kita, begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada orang yang bisa mengambil celah dari kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seseorang mengambil celah dari kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukannya Rasul itu semakin katakanlah terrendahkan, enggak, tapi orang yang mengambil celah ini akan kelihatan celahnya, ya. Kenapa? Ya karena memang dia itu banyak kekurangannya. Orang, para jamaah, kalau dia itu sukanya melihat kekurangan orang lain, ketahuilah dia memiliki kekurangan yang lebih banyak. Dia memiliki kekurangan yang lebih banyak daripada orang yang dilihat. Ya, makanya kita jangan seperti itu. Kalau kita tuh suka melihat, wah, si fulan ini paling ya gini, ya fulan paling begitu. Kita seakan-akan tahu pribadi-pribadi orang-orang lain ini. Itu artinya kita tidak tahu pribadi kita siapa. Ya, pribadi kita siapa? Karena bisanya melihat orang lain. Maka jangan seperti itu bukan akhlak yang baik. Nah, untuk melihat akhlak yang baik itu apa? Ada 3 rukunnya. Ada 3 rukun akhlak yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan yang menjadi 3 rukun akhlak ini sederhana. Yang pertama adalah bastul wajhi. Rukunnya akhlak adalah bastul wajhi, wajah yang berseri-seri, sumringah. Ya. Jadi ini rukunnya akhlak. Kalau orang dikatakan akhlaknya baik, wajahnya itu sumringah. Yang bukan orang Jawa paham nggih? Sumringah. Karena wajah berseri-seri. Memang ya mohon maaf, kadang-kadang bahasa Jawa itu maknanya lebih pas dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Wajahnya itu sumringah. Karena wajah ini tidak ada hubungannya dengan warna kulit, ya cantik, ganteng, nggak ada. Meskipun dia itu katakanlah kulitnya atau wajahnya putih sekali, tapi kalau dia itu banyak penderitaan batin, maksudnya banyak pikiran, nggak bisa, sumringah nggak bisa dipaksa itu, nggak bisa. Senyummu pun juga senyum yang palsu begitu loh, ya, senyum yang palsu, ya, nggak bisa. Makanya wajah yang sumringah adalah wajah yang tidak hanya dibuat-buat di saat itu, tapi adalah memang menjadi akhlaknya, menjadi kebiasaan hariannya. Akhlak itu adalah suatu hal yang berulang-ulang dan itu merupakan hal-hal yang keseharian. Itulah akhlak. Jadi yang pertama adalah bastul wajhi. Yang kedua adalah wabadlul ma'ruf, memberikan kebaikan. Yang memberikan kebaikan. Ini jelas. Kalau orang dikatakan akhlaknya baik, berarti dia itu biasanya apa? Suka menolong, ya suka membantu. Ini adalah memberikan kebaikan. Itu wabadlul ma'ruf, yaitu memberikan kebaikan atau berbuat baik.
Adapun yang ketiga yaitu wakaful adha, menahan gangguan. Menahan gangguan artinya menahan diri untuk mengganggu orang lain. Inilah 3 rukun akhlak. Jadi jangan kita bicara masalah akhlak kecuali kita memahami 3 hal ini. Artinya ketika kita mengatakan Masya Allah, orang ini akhlaknya bagus sekali, ya, tapi ketemu orang itu wajahnya sendu, ya, wajahnya cemberut dan yang lainnya. Ya kalau kita sedang punya masalah, kemudian wajah kita itu sendu atau cemberut atau sedih, biasa. Tapi jangan ditampakkan kepada orang lain begitu loh. Ya. Artinya begini para jamaah, kalau seseorang itu sudah memiliki katakanlah kebiasaan untuk sumringah tadi itu wajah berseri-seri, ketika dalam keadaan sedih dia bisa menempatkan. Sedihnya tidak akan ditampakkan kepada orang lain. Ya. Ketika tidak ada orang lain dia memang merasakan kesedihan. Tapi ketika ketemu orang lain seakan-akan tidak ada masalah. Ini butuh akhlak, butuh kebiasaan. Bukan malah sebaliknya. Pas seneng-seneng nggak pernah ketemu dengan temannya. Pokoknya menyenangkan dirinya sendiri dan keluarganya misalnya demikian. Pas susah semua temannya didatangi. Ya. Waduh saya tuh kok gini. Aduh saya gini, sambat terus begitu. Iya. Ketahuilah orang yang sambatan itu akhlaknya kurang baik. Ya. Sebaik apapun dia, tapi kalau sambatan, ya, maka ini adalah akhlaknya kurang baik. Apakah tidak boleh sambat? Ya silahkan sambat, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Beda ya antara sambat mungkin dengan kemudian kita bahasanya diskusi yang tidak ada unsur itu, ya. Artinya sambat ini kadang-kadang jadi akhlak juga. Karena akhlak itu ada akhlak yang karimah atau mahmudah, ada yang akhlak madzmumah. Ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela. Maka 3 ini sebagai tanda apakah seseorang itu memiliki akhlak yang mulia atau tidak. Jangankan orang lain, diri kita. Apakah kita ini sudah menampakkan wajah kita berseri-seri kepada orang lain ketika bertemu, ataukah kita juga sudah sering membantu orang lain? Ya kalaupun kita tidak bisa banyak membantu orang lain, yang ketiga jangan mengganggu. Ya, jangan mengganggu. Jadi bahasanya kalau tidak bisa memberi bantuan, ya jangan kita kemudian menyusahkan. Sudah nggak bantu menyusahkan lagi. Nah, ini adalah akhlak yang tidak baik. Ayo lehwah azani wa azakullah. Ini maghribnya jam berapa? (23) ya. Kita lanjutkan terkait dengan masalah albir, yaitu kebaikan ini. Di dalam hadis yang riwayat yang kedua tadi, yaitu disebutkan bahwasanya albir adalah membuat jiwa ini tenang, kemudian membuat hati atau jantung itu juga tenang. Nah, maka perlu kita mengetahui di sini ya lehwah azani wa azakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah menciptakan kepada diri seorang hamba ini yang namanya fitrah, kebiasaan, yang kalau dia itu melakukan kebaikan atau paling tidak melihat, mendengar kebaikan, dia itu senang. Ya, pada asalnya demikian. Kalau kita itu misalkan bisa melakukan kebaikan atau mungkin melihat orang berbuat baik atau mendengar orang berbuat baik, kita senang. Seharusnya demikian. Maka kalau ini tidak seharusnya, harus introspeksi. Ya, karena ini terkait. Kalau kita ada orang berbuat baik kemudian kita tidak senang, ya, mendengar apalagi nggak tahu sendiri, otomatis kita untuk melakukan perbuatan baik itu juga susah. Maka Allah sudah menciptakan bahwasanya orang kalau dia berbuat baik itu akan menenangkan jiwa, menenteramkan hati ini. Dan pada asalnya
Seorang itu kan dalam keadaan fitrah. Mungkin kita sering mendengarkan Rasul bersabda, ma min mauludin yuladu alal fitrah. Bahwasanya setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa maknanya fitrah? Ya, yaitu dalam keadaan suci secara bahasa. Tapi dia secara din, secara agama adalah Islam. Jadi setiap yang lahir, siapapun ya, dia pada asalnya adalah di dalam fitrahnya, di dalam keislamannya. Kemudian Rasul melanjutkan ketika dikatakan semua yang lahir dalam keadaan fitrah, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi, au yunasiranihi, au yumajisani, yang menjadikan janin atau bayi tersebut itu nanti ketika besar, apakah Yahudi, Nasrani, ataukah Majusi. Ya. Maka ini lingkungan kalau bahasa kita. Jadi kalau orang tuanya Nasoro, anaknya ya Nasoro. Orang tuanya Yahudi, anaknya Yahudi. Orang tuanya Muslim, anaknya juga Muslim. Itu namanya lingkungan. Nah, padahal pada asalnya ketika sebelum lahir semua jiwa atau yang dilahirkan, yang mau dilahirkan ini disumpah atau ditanya oleh Allah Ta'ala, yaitu alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Maka semuanya menjawab apa? Qalu bala syahidna. Ya, mereka mengatakan, ya kami bersaksi. Ini artinya bahasanya semuanya dalam keadaan fitrah. Di antara fitrah itu, kalau ada kesenangan atau perbuatan baik, kita akan merasa senang. Kenapa kemudian kadang-kadang setelah itu kemudian jadi tidak senang? Maka mendengarkan hadis qudsi. Dalam sebuah hadis qudsi, yaitu hadis dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, bahwasanya Allah berfirman, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Allah berfirman, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku hunafa'a, dalam keadaan lurus. Dalam keadaan lurus kullahum, seluruhnya. Semuanya pada asalnya ketika Allah ciptakan dalam keadaan lurus. Wa innahum atathumus syayatin. Kemudian datang kepada mereka setan-setan. Fajtalathum an dinihim, yang setan-setan ini kemudian mengalihkan agama mereka. Tadinya di atas agama yang lurus, agama Islam, dialihkan ke agama yang lain. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, setan ini juga mengharamkan kepada manusia ini apa yang Allah halalkan. Wa amarathum ayyusyriku bi ma lam unzil bihi sultana, dan mereka para setan ini membuat hamba ini berbuat syirik dengan sesuatu yang tidak ada pernah keterangan dariku. Maka ini semuanya adalah lantaran perbuatan syaitan. Perbuatan asyaiton. Maka para jamaah, kalau dikatakan demikian, ini lantaran perbuatan setan, kita PR-nya bagaimana cara kita melawan setan. Pertanyaan berikutnya, di mana setan yang mau kita lawan? Nah, tahu enggak kita setan itu di mana? Nah, kalau kita enggak tahu tentang setan di mana, apa yang mau kita lawan, kan begitu. Makanya kita harus mengerti bahwasanya syaitan itu di mana-mana, bahkan tidak kemana-mana, selalu di samping kita. Kita ngerti apa tidak? Kalau enggak ngerti ya sudah. Artinya kita akan kalah terus begitu. Makanya di sini yang namanya setan kita tahu itu tidak senantiasa namanya setan itu adalah bahasanya makhluk halus, hantu, mengerikan dan yang lainnya. Ya. Bukan seperti itu. Setan adalah sifat. Bisa itu dari golongan jin, juga bisa dari golongan manusia. Minal jinnati wan nas. Dalam surat An-Nas terakhir kan begitu. Yang suka alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang suka membisikkan ke dalam dada-dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi kita katakan tadi setan tidak kemana-mana. Kalau setan berupa jin, artinya yang tidak tampak, akan senantiasa berada di sekeliling kita tapi kita tidak tahu. Yang tampak saja kadang kita tidak bisa mengalahkan, yaitu setan dalam bentuk manusia. Ya siapa?
Ya yang menggoda kita. Yang menggoda kita namanya setan. Kalau kita yang menggoda, kalau kita yang menggoda, ya kita punya sifat setan berarti yang itu ya jujur aja. Orang yang suka menggoda dan yang lainnya. Artinya menggoda untuk menyimpangkan dari jalan Allah Ta'ala. Ya, maka kita harus waspada terhadap hal ini. Maka kembali ke sini ya ikhwah azani wa azakumullah. Hendaklah ketika kita itu ingin mewujudkan yang namanya albir, kebaikan-kebaikan ini, maka kita betul-betul untuk bisa merasakan di dalam hati kita. Kalau kita bisa merasa tenang, merasa nyaman, maka itu adalah tanda-tanda kebaikan. Tapi kalau misalkan kita merasa ini Masya Allah kita sudah bisa melakukan ini, melakukan itu, tapi kayaknya ada yang enggak ada sesuatu yang mengganjal ya. Nah, jangan-jangan di balik perbuatan yang menurut kita baik itu ada dosa di situ. Nah, kita harus waspada terhadap hal itu. Artinya campur aduk. Amalan kadang kelihatannya baik tapi ternyata disusupi dengan amalan-amalan yang buruk sehingga hati kita menjadi tidak tenang, menjadi gundah. Nah, inilah nanti nafsu itu yang akan menggempur kita ya supaya kita itu mengikuti yang namanya keburukan ini. Tapi kalau kita kembali kepada yaitu fitrah kita, kepada kebaikan yang ada dalam fitrah kita, kita akan kalahkan, akan hilangkan yang namanya keburukan-keburukan ini. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Kemudian yang bagian akhir dari pembahasan di dalam masalah albir di sini kita nukilkan yaitu salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang dimana beliau bersabda, sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhaddisunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Yang artinya bahwasanya saya kunu fi akhiri ummati, akan ada di akhir umatku nanti, akhir umat Rasulullah SAW. Kita ini juga termasuk di akhir-akhir, yaitu akhir-akhir zaman, ya umat-umat yang akhir. Perhatikan apa yang ini sudah terjadi ataukah belum. Rasul katakan unasun, ada manusia-manusia yuhadditsunakum, yang mereka itu berbicara kepada kalian, berbicara kepada kita. Malam tasma'u, ya, bicara kepada kalian dengan sesuatu yang kalian sebelumnya belum pernah mendengar. Belum pernah mendengar. Antum wala abaukum, baik kamu sendiri, kalian sendiri belum pernah mendengar, atau mungkin abaukum atau bapak-bapak kalian, orang tua kita, kakek kita nggak pernah mengatakan semacam itu, ya. Maka apa peringatan Rasulullah SAW? Fa iyyakum wa iyyahum, maka hati-hatilah kalian terhadap mereka, terhadap orang-orang yang dia itu mengatakan sesuatu yang dimana ini tidak pernah ada informasi atau berita yang sebelumnya. Artinya apa? Syariat. Belum pernah ada aturan, belum pernah ada syariat yang sebelumnya. Maka hati-hati di sini. Karena kalau kita kalah dengan hawa nafsu kita para jamaah, kita akan menuruti hawa nafsu kita sehingga yang tidak ada syariat ini seakan-akan sesuatu yang baik. Sehingga kita tetap melakukannya. Tetap melakukannya. Maka dikatakan sini, hati-hatilah kalian terhadap sesuatu ini. Maka secara poin di sini, kita jangan sampai kemudian melakukan hal-hal, melakukan amalan-amalan yang dimana sebenarnya itu sesuatu yang asing bagi kita di dalam agama ini, kemudian sekarang ini ada, sekarang ini dan terus ada, dan terus ada. Maka kita harus hati-hati. Hati-hati artinya apa? Tahan diri. Kalau bisa jauhi. Karena bisa jadi itu adalah sesuatu yang tidak ada aturannya, alias bid'ah. Sesuatu yang bid'ah. Maka dari itu ini diingatkan kepada kita semuanya di dalam masalah kebaikan, maka bukan berarti hanya baik tapi juga benar. Jadi kata-kata albir, kata-kata kebaikan, kebajikan, ini kalau dalam bahasa kita
itu adalah baik dan benar. Karena kalau tidak difokuskan dengan dua kata ini, baik dan benar, hanya baik saja, ya nanti khawatirnya orang semuanya memiliki pandangan berbeda-beda tentang kebaikan. Loh, menurut saya baik kok, menurut saya baik kok. Itulah yang dikatakan dalam hadis ini tadi, akan datang berikut-berikutnya. Dianggapnya baik, dianggapnya baik. Dan tidak kita pungkiri ya ikhwah azanillah, bagaimanakah serangan-serangan orang-orang yang mereka itu ingin melemahkan Islam, ingin mendangkalkan pemahaman Islam. Maka kita harus waspada terhadap hal ini. Mereka menyerangnya bukan mengatasnamakan selain Islam, Islam sendiri. Ya, Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Jadi kalau demikian jangan begini, jangan begitu. Kita harus toleransi, kita harus menghormati satu dengan yang lainnya. Padahal bagi kita aneh, ya aneh sekali. Ini kayaknya nggak pernah ada sih seperti ini. Kita merasa hati ini gundah begitu. Maka hati-hati. Ya, hati-hati yang demikian itu. Ya bahasanya secara akal juga nggak masuk akal begitu. Maka ini yang harus kita perhatikan, betapa serangan-serangan dari luar ini terus menerus dan tidak akan pernah berhenti. Maka pegang di sini bahwasanya kita harus hati-hati, camkan kita harus fokus kepada albir, kepada kebaikan dan kebaikan. Tandanya apa? Hati kita itu tenang. Ya, jangan memaksa sesuatu yang tidak tenang menjadi tenang. Karena nanti kalau itu terjadi, akhirnya arahnya ke akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Antum lihat, orang misalkan, ya mohon maaf, mengucapkan kata-kata kotor, bahasa Jawanya misuh, itu kadang-kadang tanpa beban. Ya. Jangan kemudian kita mengatakan, oh saya itu mengatakan itu dengan tidak ada niat, atau mungkin tanpa, katakanlah tanpa ada unsur begini. Itu sudah menjadi akhlak. Sudah menjadi akhlak. Dia meskipun mengatakan ini bukan dalam rangka untuk kemarahan yang sangat atau mencela orang, tapi kalau kata-kata kotor itu muncul dari lisannya, itu menjadi akhlaknya dia. Ya, menjadi akhlaknya dia. Tidak hanya sekedar kan ini bahasa manusia, bahasa kotornya di sini, di tempat lain kan berbeda-beda. Iya memang. Tapi siapa yang mengucapkan itu, ibaratnya kalau kita di Jawa ada kata-kata kotor ini, bagi kita itu sesuatu yang buruk itu. Maka kita ada orang yang menganggap baik, hati-hati. Ya itu yang maksud di situ. Ayo ikhwah azzakumullah, ini yang bisa kita sampaikan. Alafu minkum, karena juga sudah masuk waktu maghrib ya, dan ini juga waktunya terbatas. Kajian spesial biasanya pagi ganti sore gitu ya. Ya, insyaallah nanti kalau ada pertanyaan bisa disambung setelah kita adzan, atau kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.